Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Ternyata manusia memiliki unsur-unsur nafsu yang mendasari karakter setiap manusia loh. So, mari kita bahas mengenai unsur-unsur nafsu manusia berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, nafsu amarah. Fisiknya berwarna merah metalik, identik dengan bara api. Sifat pembawaannya dominan emosi terus-menerus dan kesal, seperti api. Ketika akal manusia dipengaruhi nafsu ini dari bisikan setan yang masuk melalui aliran darah, maka setan mengajaknya untuk melakukan perbuatan keji. Di antaranya 1. Amarah. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang amarah. Di antaranya ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunun ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. 2. Bangga diri. Ayat mengenai bangga diri tertulis di surat Ar-Rum ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. 3. Terlalu gembira. Al-Hadid ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. 4. Senang dipuji. Di dalam Al-Quran segala pujian hanya untuk Allah, dan itu tertulis di surat Al-Fatihah ayat 1. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surat Luqman ayat 25. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 5. Tinggi hati adalah salah satu sifat yang tidak disukai Allah. Di dalam surat Shad ayat 75, Allah berfirman, Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? 6. Sombong. Surat Al-Isra surat 17 ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 7. Egois. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. 8. Keluh kesah. Surat Al-Ma'arif surat 70 ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah
lagi kikir. 9. Kikir atau tidak suka memberi. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu kepada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. 10. Boros di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. 11. Bermegah-megahan. Surat At-Takasur ayat 1-8. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. 12. Cinta dunia. Surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki, bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Iri, dengki. Surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 14. Tergesa-gesa. Surat Al-Anbiya ayat 37. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. 15. Suka membantah. Surat Al-Hajj ayat 3-4. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat yang telah ditetapkan terhadap setan itu, bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. 16. Berbicara kurang manfaat. Surat Al-Mujadilah ayat 9. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicaralah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. 17. Banyak tidur. Surat Az-Zariyat ayat 15-16. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 18. Malas. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah.
dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yang kedua, nafsu lawamah. Fisiknya berwarna kuning langsat, dominan terhadap angan-angan, halusinasi, berhayal. Ketika akal manusia dipengaruhi nafsu lawamah dari bisikan syaitan yang masuk melalui aliran darah, maka syaitan mengajaknya untuk melakukan perbuatan keji, di antaranya berangan-angan. Pada surat An-Nisa ayat 120, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Tidak memenuhi janji-janji. Ali Imran ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Yang ketiga, nafsu sawiyah. Fisiknya berwarna hitam kecoklatan, dominan terhadap birahi. Ketika akal manusia dipenuhi nafsu sawiyah, bisikan syaitan yang masuk melalui aliran darah, maka syaitan mengajaknya untuk melakukan perbuatan keji, di antaranya kecenderungan terhadap birahi. Surat Yusuf ayat 23-24. Dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Surat An-Naml ayat 54-55. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedangkan kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Yang keempat, nafsu mutmainnah. Fisiknya berwarna biru kehijauan seperti air laut. Sifatnya tenang dan dominan terhadap kebaikan dan cenderung kepada ketauhidan. Nafsu ini menjadi tempat jalur masuknya petunjuk dari Allah ke rohani sampai ke mutmainnah. Di antaranya Pemaaf. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Penolong. Surat Muhammad ayat 7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Pemberi. Surat Ibrahim ayat 31. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat,
yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bijaksana. Surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kasih sayang. Surat Asy-Syura ayat 23. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri.